dosa itu membuat manusia itu menjadi rampasan setan. Maka Tuhan berusaha memberikan pengajarannya yang besar dan mulia demi penyelamatan saya dan saudara. Amin. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maka dari ayat 17 ini yang perlu kita perhatikan saudara, dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Dan tentu untuk kita tidak bodoh, kita harus mau belajar. Untuk kita tidak bodoh, kita harus mau beribadah. Untuk kita tidak bodoh, kita harus mau mendengarkan firman Allah. Yang dimaksud saudara, ya supaya kita jangan bodoh, yaitu tentang bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada ini. Karena dikatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Maka diingatkan supaya kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Supaya kita jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, seperti orang bijaksana. Maka untuk itu dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Maka ini tujuan kita beribadah, tujuan kita mendengar firman, tujuan kita berdoa, tujuan kita membaca firman, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita mempergunakan waktu untuk kita siap menyambut kedatangannya. Karena dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang sukar. Hari-hari yang penuh dengan masalah. Hari-hari yang penuh dengan tantangan hidup. Hari-hari yang penuh dengan yaitu penyakit, wabah yang merajalela, virus-virus yang merajalela. Maka kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita jangan bodoh. Tapi Tuhan mau menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tentu orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau di dalam kebodohan ini bisa menggagalkan gereja Tuhan, manusia tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Akhirnya tertinggal karena kebodohannya, ya tidak datang ibadah. Karena kebodohannya tidak serius ibadah, masih sempat mengantuk lagi. Itu karena kebodohan. Ya, masih sempat bermain-main, beribadah. Itu karena kebodohan. Dan tentu orang-orang yang seperti ini, Alkitab katakan dalam Matius 25, gadis yang bodoh itu tinggal. Gadis yang bodoh itu tidak mendapat kesempatan. Pintu tertutup. Maka dikatakan saudara, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita jadi Kristen-Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita mengetahui apa gunanya kita mendengar firman. Ya, adalah saudaraku supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, dan kehendak Tuhan ini saudaraku, ya, yang kita lakukan, yang kita turuti kehendak Tuhan itu ada kaitannya dengan kehidupan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap, Ya. dengan keinginannya. Ya, terus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, Ya. tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, ya, tetap hidup selama-lamanya. Jadi melakukan kehendak Allah, saudaraku, itu ada kaitannya dengan kehidupan, yaitu kekekalan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka kita harus menanggalkan segala kebodohan.
mau melakukan kehendak Allah. Supaya apa, saudara? Supaya ketika kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 36. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Sesudah saya melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. amin. 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 Kamu, saya dan saudara memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Ya. Jadi kalau dalam ayat 37 dikatakan sebab sedikit. Coba teruskan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ya, terus. dan Ia yang akan datang Ya. sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, jadi Tuhan tidak akan membatalkan kedatangannya. Dan Alkitab mengatakan sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sudah terlalu sedikit waktu kita sekarang ini, saudaraku, untuk bermain-main. Karena kedatangan Tuhan pun sudah sangat dekat. Bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ia yang akan datang sudah akan ada. Tuhan akan segera datang. Ya, maka mari kita berjuang melakukan kehendak Allah. Amin. Amin. Kita berjuang tetap menjadi umat Tuhan yang benar. Sebab Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak akan membatalkan kedatangannya. Sekiranya pun banyak saudara manusia tidak siap menyambut kedatangan Tuhan, tapi kedatangan Tuhan harus terjadi. Ya, harus terjadi. Maka dikatakan tadi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Orang-orang yang mau dijadikan benar, ya, orang-orang yang mencerminkan dirinya kepada firman, yang memperbaiki dirinya di dalam Tuhan, yang mau berubah sikapnya di dalam Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, terus. Dan apabila ia mengundurkan diri, Ya. maka aku tidak berkenan kepadanya. Tidak berkenan kepadanya. Orang-orang yang mengundurkan diri, ya, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa, ini Tuhan gak berkenan sama orang demikian. Maka anak Tuhan gak ada ceritanya kecewa, ya. Karena biasanya semangat yang patah, semangat yang hilang itu dimulai dulu timbul rasa Kecewa. Maka jangan biarkan kekecewaan bekerja di hati kita. Ini nanti menggerogoti nih. Maka dia nanti akan berakar, dia akan mulai menjalar, saudaraku. Ya. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang demikian. Ya, maka saya tetap tadi berpikir, walaupun kita seperti ini, saya akan tetap sampaikan firman Tuhan. Ya, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi sukacita saya menyampaikan firman. Supaya kita jangan mengundurkan diri. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Iya, jadi orang yang mengundurkan diri itu rentan kepada Binasaan. apalagi meninggalkan iman, apalagi berubah setia, apalagi tidak sungguh-sungguh. Yang tadinya sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh, itu rentan binasa. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Coba teruskan. Tetapi orangku yang benar, ayat 39. Ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ya, terus. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi tetap percaya, lakukan kehendak Allah. Lakukan, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan itu.
Apa yang membuat hati Tuhan bergetar, mari kita lakukan. Tetapi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang beroleh hidup, yaitu orang-orang yang hidup dalam iman, yang tidak mengundurkan diri, yang tidak kalah dengan keadaan, yang tidak menyerah dengan situasi, tapi orang-orang yang tetap maju, orang-orang yang tetap bertekun sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maka untuk itu saudara, mari tetap bertekun. Semakin giat mengasihi Tuhan, semakin lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya kita jangan melepaskan kepercayaan kita. Minggu lalu saya katakan, karena ada upah, karena besar upah yang menantinya, maka ketika kita melakukan kehendak Allah, saya tidak akan merasa rugi, karena saya tahu saya sudah punya upah yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Tapi untuk mendapatkan upah itu dikatakan tadi dalam ayat 36, kamu memerlukan Ketekunan. Kita perlu bertekun. Amin. Kita semua bertekun dalam Tuhan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Supaya waktu yang sisa ini saudaraku, betul-betul kita pergunakan itu menurut kehendak Allah, menurut keinginan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan Waktu kamu yang sisa, teruskan. jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, Ya, tetapi menurut kehendak Allah. iya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Coba kita naik ke ayat yang ke-1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Ya, teruskan. kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu Ya. dengan pikiran yang Iya, demikian. kita harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka ketika kepada kita diperhadapkan penderitaan dari segala sudut, kita harus mempersenjatai diri kita. Kita harus siap sedia menghadapi keadaan itu dengan pikiran yang tergantung, dengan pikiran yang ada di pikiran Kristus. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ini jadi di dunia sekarang ini kita pergunakan waktu melakukan kehendak Allah. Jangan hidup lagi dalam dosa. Mungkin ya sebelum kita mengenal Tuhan atau sebelum kita beri hati beribadah, ya mungkin semua halal bagi kita. Tapi setelah kita mulai mendengar firman Tuhan, kita mendengar kehendak-kehendak Allah, maka mari saudaraku kita berjuang menderita dalam penderitaan badani, sehingga kita tidak berbuat dosa. Sekalipun ada keadaan yang berusaha membuat kita berbuat dosa, mari saudaraku kita persenjatai diri kita supaya kita jangan berdosa. Amin. Amin. Supaya kita jangan berdosa, tapi supaya dosa itu kita kalahkan. Supaya apa saudaraku? Kita berkemenangan. Sebab Kristus lebih dahulu telah menang, maka kita juga akan menang di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dalam ayat yang ketiga, Ayat yang ketiga. ya, Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan ya, untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal iya, Allah. terus, Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, ya, teruskan, keinginan, kemabukan, Ya. pesta pora, ya, perjamuan, minum, dan Terus. penyembahan berhala yang terlarang. ya, teruskan yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka
berbijak senonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Iya, saudara. Dunia boleh hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala yang terlarang. Tapi ketika kita, saudaraku, memperlengkapi diri kita dengan penderitaan, pikiran yang ada dalam pikiran Kristus, sehingga kita tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Sehingga sekalipun mereka memfitnah kamu, kita tetap tidak berdosa. Haleluya. Amin. Amin. Ini karena kenapa kita bisa demikian? Karena kita mengerti kehendak Allah. Sehingga kita tidak terbawa arus, tidak mencemplungkan diri ke ketidaksenonohan dunia. Dunia mabuk-mabukan, kita ikut mabuk-mabukan. Anak Tuhan nggak seperti itu. Dunia fitnah memfitnah, anak Tuhan nggak seperti itu lagi. Karena kenapa? Karena dia sudah mengerti kehendak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan sekalipun orang memfitnah kita, doakan saja, saudara. Kita serahkan kepada Dia yang berkuasa menghakimi, yang berkuasa membalas. Doakan. Kita sebutkan namanya, saudara. Amin. Amin. Sekalipun kita dihakimi, sekalipun kita dicaci maki, diludah, tapi orang-orang yang mengerti kehendak Allah tidak mencemplungkan diri ke sana. Amin. Amin. Maka saudara, dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi nggak boleh ada kebodohan. Nggak ada lagi yang bilang, nggak tahu apa mang, ada tertulis itu, nggak pernah aku dengar. Ya, maka ketika kita dengar firman, kita renungkan, saudara. Amin. Ya, dengar firman, renungkan. Amin. Karena kebodohan ini membuat kita gagal, ya, sampai ke surga. Ya. Di dunia saja, di dunia pendidikan, karena kebodohanlah orang nggak tamat-tamat, ya kan? Bukan hanya nggak tamat, akhirnya dikeluarkan. Guru angkat tangan, maaf pak, nggak bisa lagi belajar anak ini. Karena kebodohan. Maka kebodohan ini sangat berbahaya ini. Maka banyak orang Kristen, masih banyak yang nggak tahu dia. Rokok pun dipikirnya itu nggak apa-apa. Judi, mabuk-mabukan, nggak apa-apa mang. Dan ngerinya pendeta pula lagi yang bilang nggak apa-apa nggak sekali. Nah, itu kebodohan itu. Ngeri. Kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Allah, kebodohan itu menguasai. Dan kebodohan ini pernah jatuh kepada Daud. 2 Samuel 6 ayat 4 sampai 6. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, Ya, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. ya terus. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Mereka menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Teruskan. Diiringi nyanyian, Diiringi dengan nyanyian yang begitu meriah terus. kecapi, Diiringi dengan alat musik kecapi, gambus, gambus, rebana, rebana, kelentuk, kelentuk, dan dan ceracap. ceracap. Teruskan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon. Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, Terus. lalu memegangnya. Terus. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Rupanya tiba-tiba tabut yang diangkat, tabut yang dibawa oleh kereta-kereta berkuda itu
lembu itu tergelincir. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Ulangan 10 ayat 8, yang mengangkat tabut itu yang boleh itu orang Lewi. Nggak boleh lembu. Tapi waktu itu Daud bersama bangsa Israel jatuh kepada kebodohan. Mereka mengangkat tabut Allah itu dengan lembu, dengan kuda kereta yang begitu megah. Mereka menari-nari, mereka bersuka cita, bersorak-sorak. Tapi akibatnya, ketika mereka menari-nari, bersuka cita, bersorak-sorak, justru Tuhan marah kepada mereka. Justru Tuhan mau murka kepada mereka. Karena kenapa? Mereka keluar dari rel kehendak Allah. Mereka mengangkat tabut itu atas kehendak mereka sendiri. Maka ikut Tuhan itu bukan ikut Tuhan atas kehendak diri kita, tapi atas kehendak Tuhan. Amin. Apa yang berkenan pada Tuhan, mari kita lakukan. Sehingga membuat Tuhan murka. Ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Kenapa? Karena dilihat Tuhan, tabut itu tidak diangkat lagi oleh orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang bertugas di tabernakel. Karena pada waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, Musa memimpin mereka menuju ke tanah Kanaan. Ada titik-titik tertentu mereka harus berhenti menginap, disertai oleh tiang api pada malam hari, disertai tiang awan pada siang hari. Lalu mereka membangun tenda di sana. Dan tenda itu, kemah sembahyang tabernakel itu, menjadi tempat imam-imam berhubungan dengan Tuhan. Dan setiap tabut itu diangkat, tidak boleh ada yang lain mengangkat selain imam-imam dan orang Lewi. Tapi Uza bersama teman-temannya Raja Daud juga mengangkatnya dengan lembu kereta mereka. Dan membuat bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana. Ya. Karena keteledorannya Ya. itu, dia mati di sana dekat tabut Allah. Akhirnya Uza mati. Tuhan membunuh Uza karena dilihat Tuhan sudah meleng. Makanya memang ngeri, saudara. Ikut Tuhan ini nggak boleh kompromi ya, dengan namanya dosa. Ya, setiap kita beribadah, mendengar firman Tuhan, Tuhan mau menyadarkan kita, dosa harus kita tinggalkan. Kita harus disucikan, kita harus dibersihkan. Kebodohan itu harus kita buang jauh-jauh, saudara. Amin. Amin. Dosa ini membuat manusia itu bodoh. Dosa itu membuat manusia itu menjadi rampasan setan. Maka Tuhan berusaha memberikan pengajarannya yang besar dan mulia demi penyelamatan saya dan saudara. Amin. Amin. Ulangan 10 ayat yang ke-8. Ayat 8. Ya. Pada waktu itu Tuhan menunjukkan suku Lewi Ya. untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Jadi suku Lewi yang ditunjuk Tuhan. Jadi suku Lewi ini ya, dari 12 suku di Israel. Suku Lewi inilah yang tidak mendapatkan tanah pusaka. Ya, nggak bekerja, nggak punya ladang. Ya, kerja mereka hanya di bait Allah. Itu suku Lewi. Dan orang Lewi lah yang dipercayakan Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan yang langsung tunjuk bahwa orang Lewi lah yang harus mengangkat tabut perjanjian Tuhan untuk bertugas melayani Tuhan terus, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. puji nama Tuhan. Haleluya. Itu tugasnya Lewi. Nah, kalau dalam 1 Samuel tadi kan berubah itu, bukan orang Lewi lagi, Uza, ya, di luar Lewi yang mengangkat tabut Allah. Akhirnya membuat Tuhan murka dan membuat Uza harus
dibunuh Tuhan. Ya. Maka mengerti kehendak Tuhan adalah sasaran iman kekristenan. Kita ibadah, dengar firman supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidupku. Apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidupku. Apa yang harus kulepaskan untuk Tuhan. Apa yang harus kutinggalkan demi Tuhan. Begitu saudara. Haleluya. Haleluya. Maka dikatakan tadi, buanglah kebodohan. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Ya, Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya. Jadi kebodohan itu melekat di mulutnya. Ya. Yang dibicarakan selalu kebodohan. Yang dibicarakan, yang dipikirkan selalu kebodohan. Kebodohan, kebodohan. Ya. Yang diperbincangkan selalu saja kebodohan. Ya. Tapi hati orang yang berpengertian, ya. Lawan katanya, hati orang yang pintar bijaksana mencari pengetahuan, mencari firman, mencari kehendak Allah. Ketika dia berjumpa dengan kehendak Allah, dia mulai mengikuti kehendak Allah. Ketika dia mendapat kehendak Allah, dia mulai mengikuti kehendak Allah itu. Tidak dikuasai kebodohan. Maka kita perlu dinasehati terus. Kita perlu mendapatkan nasihat-nasihat dari Tuhan. Bagaikan dia menasehati seperti seorang bapak menasehati anaknya. Demikian Tuhan menasehati kita. Supaya kita jangan jatuh kepada kebodohan. Jangan supaya nasib kita nanti seperti 5 gadis yang bodoh. Merasa pede dia akan ikut bersama Tuhan. Tapi rupanya ditolak Tuhan. Pintu surga ditutup. Dan Tuhan berkata, aku nggak kenal kau. Maka ketika kita beribadah saudaraku, kita sedang mencari apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Sebab tidak cukup kita percaya kepada darah Yesus. Tidak cukup kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita harus mau digiring sampai masuk kepada pengajarannya yang besar dan mulia. Amin. Amin. Kita harus dibawa kepada sasaran akhir. Kita menjadi jemaat-jemaat yang mau diajar meninggalkan kebodohan. Menjadi jemaat yang mendapatkan pengetahuan kehendak Allah. Maka sayangkali kekristenan itu kalau hanya sebatas percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa diampuni. Maka nanti kekristenan itu bolak-balik di sana saja berputar-putar. Jatuh dalam dosa minta ampun lagi. Jatuh dalam dosa minta ampun. Tapi kita Tuhan mau giring kepada kehendak Allah. Dan kehendak Allah dalam Yesaya 42 ayat 21. Tuhan mau memberikan pengajarannya bagi saya. Amin. Amin. Hanya pengajarannya lah yang bisa mengusir kebodohan dari hidup saya. Hanya ketika saya mau diajar oleh Tuhan, ketika saya mau mendengar firman Allah, ketika saya mau menuruti kehendak Allah, menuruti firman Allah, maka kebodohan itu akan pergi, saudara. Maka Tuhan berikan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 21. Ya, Yesaya 42 ayat 21. Ya. Dan pengajarannya ini pengajaran yang dahsyat. Luar biasa. Dia mau memasukkan perkara-perkara yang mulia dalam hidup kita. Yesaya 42 ayat yang ke-21. Tuhan telah berkenan demi penyelamatan. Iya, demi penyelamatan akhir.
Supaya kita jangan gagal seperti bangsa Israel. Supaya kita jangan jatuh bangun. Maka Tuhan berkenan, coba teruskan. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, ya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. amin. Amin. Jadi hanya pengajaran lah, hanya firman lah yang bisa membuang kebodohan. Kan bodoh itu saudara, duduk larut-larut malam sampai nggak tinggal lagi di rumah, minum, mabuk, kan bodoh itu. Sampai pikiran pun udah hang, jalan pun nggak bisa lurus lagi, udah sempoyongan, ngomong pun nggak normal. Kan bodoh. Sayang kali kalau hidup harus melewati seperti itu. Hanya di dalam pengajaran ini kita bisa melihat hal-hal yang bodoh. Ya kalau dunia bilang nggak apa-apanya itu supaya sehat amal, supaya panas badanmu, kan itu dunia. Udah capek kau yang lembur itu, panaskan dulu 1 teko, bukan panas lagi mendidih. Haleluya. Saking mendidih istri pun ditoyor di rumah lagi. Bukan dihangatkan lagi, mendidih. Margura aku. Dari mana kita tahu itu? Dari pengajaran, amin. Amin. Dari firman ini. Pengajarannya yang besar dan mulia. Ini hal-hal yang mulia Tuhan memasukkan. Si Pia, si Claudia, kita semua. Tuhan mau masukkan hal yang mulia dalam hidup. Tuhan mau buat kita menjadi mulia. Ketika kapan? Mulai di masa remaja, masukkan pengajarannya. Masukkan firman di hidup. Tapi Israel, coba ayat yang ke-22. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah ya, dan dirampok. ya terus. Mereka semua terjebak dalam geronggang Ya, dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. terus. Mereka telah menjadi jarahan Ya, dan tidak ada yang melepaskan. terus. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Terus kan? Siapakah dia di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Kepada pengajaran tadi, terus. Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa Yang kemudian, untuk kita sampai kepada surga, terus kan? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas? Ya, Dan Israel kepada penjara? terus. Bukankah itu Tuhan? Itu Tuhan? Kenapa? Teruskan. Sebab kepadanya kita telah Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dosa ini membuat manusia itu terpenjara. Dosa ini membuat manusia itu bodoh. Dosa itu membuat manusia itu menjadi rampasan setan. Maka Tuhan berusaha memberikan pengajarannya yang besar dan mulia demi penyelamatan saya dan saudara. Amin. Amin. Siapakah? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Terus. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkan. Israel tidak mau mengikuti jalan yang sudah Tuhan tunjuk. Teruskan. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Banyak orang gak suka mendengar firman. Kenapa? Karena dosanya dibongkar. Dia lupa dosanya itu membuat dia jatuh dalam Kebodohan. membuat dia gagal berjumpa dengan Tuhan. Hanya di dalam pengajaran ini kita betul-betul dikoreksi, dibongkar. Diberikannya pengajarannya supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan mengalami kebutaan seperti Israel. Tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkan, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Coba kita naik ke ayat 18. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli. Ya. Pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Ya, teruskan. Siapakah yang buta selain dari
Hambaku ini menunjuk, ini Yakub. Yakub ini menunjuk kepada Israel. Jadi Israel itu mengalami kebutaan. Ya. Teruskan. Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Israel itu, Yakub itu tuli. Karena ketika Tuhan berfirman mereka enggak mendengar. Teruskan. Siapakah yang buta seperti Tuhanku? Teruskan. Dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Ya terus ayat 20. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Ya terus. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Ya. Tuhan telah berkenan demi Teruskan. penyelamatannya, Teruskan. untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Biarkan. Ya. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Lewat pengajaran. Ketika Tuhan tunjukkan jalan, mari kita ikuti jalan. Ikuti aja kehendaknya. Ya. Kita nggak akan rugi. Terlalu indah jalan-jalan Tuhan itu. Kalau kita memandangnya kepada kita. Tapi terlalu berat jalan Tuhan itu. Kalau sembari kita memandang kepada dunia. Dunia. Supaya dosa jangan berkuasa. Bagikan merampok, merampas kita. Kita disembunyikan dalam rumah-rumah penjara, terbelenggu. Tidak mengalami damai sejahtera. Tidak mengalami berkemenangan. Sedikit tantangan langsung lemah. Sedikit persoalan langsung tumbang. Aduh saudara. Maka mengerti kehendak Tuhan adalah sasaran iman Kristen. Sampai kita mengerti apa maunya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel berkata, lihatlah bagi kami hal-hal yang benar saja. Janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak suka mendengar pengajaran. Mereka marah ketika pengajaran disampaikan. Padahal Tuhan bermaksud memberikan pengajarannya yang besar dan Mulia. Maka Yesaya 30 ayat 19. Ya. Yesaya 30 ayat 19. Ayat 19. Ya. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, Ya. engkau tidak akan terus menangis. Ya. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Ya terus. Apabila engkau berseru-seru, Ya terus. pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ya terus kena Dan 20. walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air Serba sedikit, teruskan. namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Teruskan. Tetapi matamu akan terus melihat Ayat Dia, 21. dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, Ya. berjalanlah Ya, terus. mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan tidak akan biarkan kita terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani saya dan saudara. Amin. Apabila kita berseru dalam kehendak. Berseru jaga kekudusan hidup. Mulai berjuang untuk melakukan kehendak Allah. Jangan katakan terlalu berat ini. Memang kalau kita andalkan kekuatan kita terlalu berat. Ya. Kalau saya andalkan situasi mungkin saya nggak seperti ini. Mungkin saya bilang udahlah kita persingkatlah waktu kita. Ya. Mungkin kalau kita andalkan kekuatan kita di situ saudaraku kita nggak akan mampu. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru, walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Amin. Amin. Dia sumber. Tuhan yang menjadi sumber pengajaran itu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Dia akan ada di tengah hati kita. Dia akan ada menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menangis.
Tuhan mau mengangkat hidup kita. Tuhan mau membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Ya, ayat yang ke-22. Ya. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak Ya. atau yang dilapis dengan emas. Ya. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ya. Jadi tandingan Tuhan, yaitu berhala, kita akan anggap najis patung-patung berhala yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Jadi tidak boleh ada berhala lagi di hidup kita. Ya, tidak boleh ada berhala di rumah kita. Tidak ada boleh berhala di pikiran kita. Ya. Ketika kita mendengar pengajarannya, ini akan dibuka, saudaraku. Kita akan dapat melihat mana yang bertentangan dengan Tuhan, mana yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Ya, sumber berkat kita adalah dari Tuhan. Ya, tidak ada pada yang lain. Amin. Amin. Sumber berkat saya ada pada Tuhan. Maka ketika ini, saudaraku, patung-patung yang disalut dengan perak dan emas ini disingkirkan, dianggap najis. Maka ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. terus Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. teruskan. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang luas. Puji nama Tuhan. Haleluya. Maka ketika kita buat pengajarannya di hati kita, Tuhan akan mengasihani kita. Maka pintu-pintu berkat akan Tuhan bukakan, saudara. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ketika kapan kita mengharapkan pengajaran? Ketika kita berseru, ya, kepada Dia. Dan pada saat kita berseru, Dia akan mendengar teriakmu dan Ia akan menjawab. Ayat yang ke-24, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Ayat 25. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Ya. Apabila menara runtuh, Ayat 26. maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari Terik. dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, Ya, terus. yaitu seperti terangnya 7 hari. Terus. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita mendengar firman itu bagaikan kita dipukul oleh Tuhan. Ya, sering kan saudara, saya pun dulu begitu. Saking tajamnya pengajaran ini, maleng-leng hati. Sakit kali rasanya dengar pengajaran. Berduka kita. Dikoreksi bagaikan kita dipotong-potong, saudara. Pengajaran ini semua kita sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, supaya lepas segala kebodohan itu, bagaikan disayat-sayat, dipotong-potong. Tapi justru, saudaraku, ketika kita sudah bagaikan dipukul kesakitan, saudara, bagaikan kita disembelih, disayat-sayat kedagingan kita. Di dalam pengajarannya itu juga, saudaraku, Tuhan membalut luka kita, dibalut hati kita, dipulihkan hati kita, disegarkan jiwa kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Maka saudara, mari lakukan kehendak Allah. Ya. Hari ini, saudara, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar, kita terus berjuang dalam kehendak Allah.
mulailah tinggalkan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, seminggu tinggalkan, 2 minggu berjuang saudaraku. Ya, lakukan kehendak Allah. Maka orang-orang yang demikian pasti mendapatkan upah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya jemput kita semua, mari bangkit berdiri. Terima kasih Bapak.